Baik, selamat pagi. Sudah direcord ya. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat semua ya. Hari ini masih dalam rangka kerjasama eh, pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Borobudur dengan Universitas Iqra Guru ya. Untuk prodi teknik sipil. Dan pada hari ini topik bahasan kita kuliah hari ini adalah penampang melintang dan bagian-bagian jalan raya. Nah, ini adalah gambar potongan melintang. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Ya, Siapa? oke ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Jadi gambar 21 yang di atas ini adalah penampang melintang jalan tanpa median, sedangkan yang di sebelah bawah adalah penampang melintang jalan dengan median. Nah, jadi yang perlu diketahui dalam perencanaan geometrik, selain kita nanti menarik sumbu dari jalan yang di tengah ini, bagian tengah sumbu ya, kita juga harus bisa menggambar potongan melintang ya. Apa-apa bagian-bagian dari jalan tersebut. Nah, yang pertama tentunya adalah badan jalan ya. Badan jalan ini terdiri dari jalur lalu lintas di mana lalu lintas akan lewat di atasnya. Juga termasuk bahu jalan ya, bahu jalan. Ini nanti ada kegunaannya tersendiri ya. Nah, di bagian jalur lalu lintas, jalur itu terdiri dari beberapa lajur ya. Jadi Anda harus bisa membedakan apa jalur, apa lajur. Jadi jalur itu biasanya di dalamnya terdiri dari beberapa lajur ya. Nah, kita kenal juga ada jalur cepat, jalur lambat ya, di mana di dalamnya itu ada beberapa lajur. Kemudian di sebelah luarnya ada bahu diperkeras ya, ini. Kemudian untuk perkerasannya sendiri itu biasanya kalau perkerasan lentur itu atau fleksibel pavement yang menggunakan aspal itu terdiri dari lapisan permukaan, lapis pondasi atas atau base, kemudian lapis pondasi bawah. Kemudian di bagian bawahnya baru adalah tanah dasar. Sebelah luar lagi nanti ada daerah galian yang biasanya digunakan untuk saluran samping ya di sini. Ini juga misalnya di sini daerah timbunan, nah biasanya ini eh, dibuat juga saluran samping. Di sampai dengan batas ini ya, ini adalah eh, daerah dari manfaat jalan ya, atau sekarang disebut ruang manfaat jalan ya. Kemudian sampai dengan batas patok ini biasanya ada patok ya yang dipasang oleh penyelenggara jalan yang berwenang ya, biasanya PU, Bina Marga. Nah, itu disebut daerah milik jalan atau ruang milik jalan. Nah, kalau di gambar yang sebelah bawah ini ada median ya. Median itu adalah pemisah antara jalur yang sisi kiri dengan jalur yang sisi kanan ya. Jadi yang berlawanan arah.
Biasanya ini jalan-jalan untuk daerah perkotaan ya, dipasang median. Kita lanjut ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan. Oh iya, di sini juga saya perlu tambahkan bahwa permukaan dari badan jalan ini ada kemiringan ya. Kemiringan biasanya 2% sampai 4%. Nanti kegunaannya kita bahas ya. Oke, selanjutnya eh, bagian yang langsung. Nah, sekarang bagian-bagian dari jalan tersebut ya yang langsung berguna untuk lalu lintas. Nah, tadi seperti sudah saya sampaikan ada jalur lalu lintas, ada lajur lalu lintas, ada bahu jalan, ada trotoar, ada median. Jadi trotoar untuk pejalan kaki ya. Kemudian bagian yang berguna untuk drainase. Di sini ada saluran samping, kemudian kemiringan melintang jalur lalu lintas ya harus dibuat miring karena ini untuk supaya mengalirkan air hujan yang jatuh di atas permukaan jalan agar cepat mengalir ke saluran drainase ya. Di sini ada kemiringan melintang bahu juga dibuat miring dan kemiringan lerengnya sendiri. Kemudian ada bagian pelengkap jalan ya, disebut kerb atau pengamanan tepi jalan. Kita lihat di sini kerb itu, nah ini ada kerb ya, ini untuk membatasi eh, jalur lalu lintas dengan bagian lainnya ya supaya aman ya. Selanjutnya bagian dari konstruksi jalannya sendiri sudah saya sampaikan tadi. Bagian paling atas adalah lapis permukaan ya atau lapis perkerasan. Kemudian bagian keduanya adalah lapis pondasi atas. Kemudian di bawahnya lapis pondasi bawah dan terakhir adalah tanah dasar. Ini kalau menggunakan flexible pavement ya atau perkerasan lentur yang menggunakan bahan pengikat aspal. Selanjutnya ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, rumija, dan ruang pengawasan jalan. Nanti kita lihat gambar-gambarnya ya lebih lanjut. Ya, ini potongan lintang. Nah, di sini ada median ya. Kemudian di sini apa jalur lalu lintasnya, ada bahu, ada saluran samping. Nah, dari batas sini adalah jalur jalannya, kemudian sampai batas eh, drainase ini adalah ruang manfaat jalan. Kemudian ada sampai batas patok, ya patok jalan sini, ini ruang milik jalan, dan yang paling luar adalah ruang pengawasan jalan, ya untuk dilakukan kontrol eh, jika diperlukan. Nah, hmm, sekarang jalur lalu lintas ya. Ini adalah keseluruhan bagian dari perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Ya, jadi jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur atau lane, bahasa Inggrisnya ya, lajur sama dengan lane. Pada jalan lokal, itu lebar jalan minimum 5,5 meter, ya, 2 kali 275 ya, meter. 2,75 meter ini cukup memadai untuk jalan dua lajur dua arah. Sedangkan untuk arteri dengan kecepatan tinggi biasanya eh, lebarnya itu per lajurnya 3,5 meter. Nah, kemudian ada kemiringan melintang. Di sini kemiringan melintang jalur jalan diperuntukkan untuk kebutuhan drainase ya. Jadi kemiringannya itu antara 2 sampai 4%, ya.
Jadi kita tahu bahwa air ini sangat berbahaya kalau sampai tergenang di permukaan jalan, selain juga bisa menyebabkan kecelakaan karena licin, dan juga dia bisa merusak eh, ikatan dari eh, agregat perkerasan yang digunakan ya. Karena itu sering kalau musim hujan itu jalan sering berlubang, yaitu karena mungkin banyak air ya di atas permukaan jalan. Kemudian bahu jalan. Nah, bahu jalan ini terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai eh, ruang tempat berhenti untuk kendaraan mogok, berorientasi atau beristirahat, ruang darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan, tiga, memberikan sokongan kepada konstruksi perkerasan dari samping, empat, ruangan pembantu pada saat mengadakan pekerjaan perbaikan atau pemeliharaan jalan, lima, untuk lintasan kendaraan patroli ambulans pada saat keadaan darurat. Ini adalah fungsi dari bahu jalan. Kemudian ada trotoar. Ini adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus digunakan untuk pejalan kaki. Ya, umumnya lebar trotoar itu sekitar 1,5 sampai 3 meter ya. Tapi bisa lebih lebar sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian median. Nah, ini ada median adalah jalur yang terletak di tengah jalan untuk membagi jalan ya dalam masing-masing arah. Lebar median ini bervariasi 1 meter sampai 12 meter. Kemudian saluran samping. Saluran samping berguna untuk mengalirkan air dari permukaan perkerasan jalan ataupun dari bagian luar jalan. Kemudian juga menjaga supaya konstruksi selalu berada dalam keadaan kering dan tidak terendam air. Kemudian ada talut atau kemiringan lereng. Talut jalan umumnya dibuat 2:1 ya. Tingginya 2:1 ininya. Sorry, horizontalnya. Horizontalnya malah 2 bagian yang mendatar, tegaknya malah 1 vertikal ya. Jadi ini berdasarkan perhitungan kestabilan lerengnya sendiri. Ini adalah contoh untuk saluran samping ya. Kemudian bagian jalan. Nah, ini kerep ya. Tadi saya sudah sampaikan kerep. Ini adalah penonjolan atau peninggian tepi perkerasan atau bahu jalan yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase atau mencegah keluarnya kendaraan dari tepi perkerasan dan memberikan ketegasan untuk tepi perkerasannya sendiri. Kerep ya kalau di bagian tengah. Nah, kalau di bagian tepi ada namanya pengamanan tepi. Ini juga prinsipnya sama seperti kerep juga ya. Di sini pengamanan tepi bertujuan untuk memberi ketegasan tepi bagian jalan. Jika terjadi kecelakaan dapat mencegah kendaraan keluar dari badan jalan. Umumnya digunakan di sepanjang jalan yang menyusur jurang atau pada timbunan atau tikungan tajam, tepi-tepi jalan dengan timbunan lebih besar dari 2,5 meter, dan pada jalan dengan kecepatan tinggi. Ya, ini bentuk-bentuk dari jenis kerep ya. Ini kerep peninggi ya, untuk peninggi, untuk batas jalan. Nah, ini kerep berparit. Nah, di sini ada untuk lubang paritnya ini biasanya. Ini kerep penghalang ya. Nah, kerep penghalang ini lebih tinggi dia biasanya. Ini ada 250 cm atau 300 mili ya, sorry, 250 mili dari jalan permukaan permukaan perkerasannya ya. Terus ada kerep penghalang berparit. Nah, juga ada yang berparit ini ya. Selain itu ada jenis pagar pengaman
ya. Kalau kita lihat di sini, nah yang di atas ini adalah guardrail ya. Ini dari besi ya, besi biasanya stainless ya, stainless steel. Jadi berbentuk pagar. Ini juga pengamanan untuk lalu lintas ya. Biasanya dipasang di jalan-jalan luar kota. Kemudian di sini ada pengaman tepi dari beton atau disebut parapet ya, seperti ini. Atau ada juga pengamanan tepinya dari pasangan pasangan batu kali ya. Oke, kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya. Kemudian bagian jalan. Nah, tadi kita sudah saya sudah sebut-sebut ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan. Jadi ruang manfaat jalan adalah ruang manfaat yang meliputi ya, meliputi badan jalan tadi ya, kemudian saluran tepi jalan dan ambang pengamannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh departemen atau kementerian yang berwenang. Kemudian ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, pengerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya. Kemudian ada trotoar, ini diperuntukkan bagi pejalan kaki ya. Kadang-kadang juga dipakai Kadang-kadang juga dipakai untuk parkir ya atau tempat berjualan ya. Nah, ini sebenarnya kurang tepat ya. Kemudian ruang milik jalan. Nah, ruang milik jalan ini yang lebih lebar lagi. Kalau kita lihat tadi gambarnya ya, ruang milik jalan ya, dari sini ya, dari patok sampai patok ya, ruang milik jalan. Ruang milik jalan ini terdiri dari ruang manfaat jalan, ya, jadi bagian yang atas itu tadi, dengan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan, dan ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu. Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang. Ya, jadi kalau rencananya ada pelebaran di masa yang akan datang, maka patoknya sudah harus dipasang ya, agar supaya clear atau daerah tersebut tidak terganggu oleh aktivitas atau bangunan-bangunan yang mungkin saja tumbuh secara liar ya. Jadi ini sampai ruang milik jalan. Kemudian dia dimaksudkan juga sebagai sejalur tanah tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lanskap jalan. Ya, kadang-kadang kalau belum dibangun ya dibuat seperti ruang terbuka hijau ya. Kemudian ruang pengawasan jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunanya ada di bawah penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan, di mana ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan. Ya, jadi ini diawasi oleh instansi yang berwenang
untuk menjamin nanti keamanan ya dari pandangan pengemudi dan juga untuk pengamanan konstruksi jalan ya. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. Nah, kalau bicara ruang berarti ada lebar, ada tinggi ya. Nanti kita lihat ukuran-ukurannya ya lebih lanjut. Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut. Nah, ini ada beberapa ketentuan ya. Misalnya untuk jalan arteri harus 15 meter, jalan kolektor primer 10 meter, jalan lokalnya 7 meter, kemudian jalan lingkungan primer 5 meter, arteri sekunder 15 meter, kolektor sekunder 5 meter, jalan lokal sekunder 3 meter, jalan lingkungan sekunder 2 meter. Dan untuk jembatan itu 100 meter ya ke arah hilir dan hulu. Nah, ini ilustrasinya ya berdasarkan Undang-Undang 38 tahun 2004 ya. Jadi di sini kita lihat bagian ini adalah apa tadi? Badan jalan ya, yang titik-titik ini. Badan jalan ya. Kemudian ada di sini lajur lalu lintasnya bagian tengah ya, lajur lalu lintas terus dua arah ya. Kemudian ada trotoar di sini, trotoar dan ada ambang pengaman di sini ya. Nah, ruang manfaat jalan itu di sini ya, dari sini sampai sini ya. Kemudian ruang milik jalan ini sampai mungkin ada patok di sini ya. Baru setelahnya ruang pengawasan jalan. Ya, ini sampai batas rumah-rumah ini ya. Ini teorinya seperti itu ya. Ya, ini adalah bagian-bagian jalan ya. Tadi kita lihat yang namanya ruang, tentunya ada lebar, ada tinggi ya. Jadi untuk C, yang C ini ruang milik jalan ya. Ruang milik jalan tadi sampai ke patok ya, sampai ke patok dari instansi berwenang dalam hal ini Bina Marga ya. Nah, ini ketinggiannya adalah 5 meter sampai 5 meter dari permukaan jalan ya. Oke, jadi A ini adalah jalur lalu lintas A, B ini bahu jalan, C saluran tepi, D ambang pengaman, ambang pengaman. Nah, kemudian ruang milik jalan ini yang C. Kemudian B adalah ruang pengawasan jalan. Sedangkan D ini adalah ruang manfaat jalan. D yang ini ya. Dari sisi sini sampai sini ya. Jadi itu eh, ruang manfaat jalan. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian, nah ini juga bagian-bagian jalan untuk
jalan perkotaan ya. Nah, ini tadi saya sampaikan jalan perkotaan tuh biasanya ada mediannya di sini ya. Ada median, kemudian di sini ada jalur kerep ya, kerepnya atau jalur tepiannya. Kemudian ini jalur lalu lintas, bahu, ruang landscape, ya bisa disebut ruang landscape. Kemudian ada trotoar, kemudian ada saluran tepi. Kemudian sebelah luarnya lagi ambang pengaman. Nah, di sisi kanannya ada bahu, jalan, dan trotoar. Di bawahnya ada drainase. Ya, jadi di sini ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamannya, serta bangunan utilitas. Kemudian ruang milik jalan meliputi daerah manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan. Kemudian ruang manfaat jalan atau ruang pengawasan jalan atau ruasja ini merupakan sejalur tanah tertentu di luar daerah milik jalan ya, di luar yang patok-patok itu. Di sini ada kriterianya untuk arteri sekitar 20 meter, kolektor 7 meter, lokal 4 meter. Ini untuk jalan yang perkotaan ya. Nah, ini jalan antar kota ya, bagian-bagian jalan untuk antar kota ya. Biasanya kalau jalan luar kota itu tidak ada median ya, tengahnya ya, supaya lebih murah ininya pembangunannya karena biaya membuat median juga tidak murah ya. Apalagi kalau jalan antar kota ini kan panjang ya, biasanya uh, panjang sehingga tidak diperlukan adanya median. Kalau di jalan perkotaan itu biasanya ada median di sini yang mungkin juga untuk jika ada pejalan kaki yang harus menyeberang, dia bisa menyeberang di satu sisi dulu, kemudian dia stop dulu di median, kemudian setelah clear, kosong, aman, baru meneruskan menyeberang ya ke sisi selanjutnya. Nah, ini gunanya salah satu guna median adalah itu ya. Kecuali mungkin jalan antar kotanya itu jalan tol ya. Biasanya kalau jalan tol ada median ya tengahnya ya. Cuman kalau jalan antar kota arteri biasa itu jarang ada hmm, median. Nah, kalau jalan tol kemungkinan biasanya memang dipasang median di tengahnya ya. Bisa berupa eh, beton ya, parapet ya dengan ketinggian tertentu, dengan lebar tertentu sesuai dengan ketersediaan lahan. Kemudian di sini ruang manfaat jalan. Oke, ini jalan antar kota ya. Tetap juga ketinggian yang harus clear itu sampai 5 meter ya. Jadi di atas permukaan jalan ini kalau permukaan jalannya sampai di atasnya ini harus clear 5 meter ya. Tidak boleh ada bangunan tertentu. Misalnya di atasnya mau dibuat jembatan ya, baik jembatan penyeberangan orang maupun jembatan untuk lalu lintas lainnya ya. Jadi ini harus clear 5 meter dari permukaan
jalur lalu lintasnya. Ya, biasanya di atas permukaan aspalnya ya. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan ya supaya keamanannya terjamin. Nanti standar dari kendaraan itu seperti truk-truk berat, kemudian Kamu bawa oleh-olehnya itu kontainer. tasnya. Tolong di mute ya, yang baru masuk. eh jadi kembali ke ruang ruang yang harus disediakan ini 5 meter, sehingga nanti jika ada kendaraan-kendaraan besar, kendaraan berat seperti truk membawa kontainer atau bis tingkat atau truk truk-truk besar yang box yang tinggi, nah itu tidak terhalang ya. Jadi truk trailer yang mengangkut kendaraan-kendaraan ya, kan ada tuh trailer yang mengangkut mobil-mobil misalnya yang sampai 2 tingkat, itu biasanya ada, dan jangan sampai itu nanti terhalang oleh em, kondisi jalan yang tidak sesuai. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Selain lebarnya ini memenuhi syarat, jalan itu ketinggiannya, clearance yang tinggi atau ruang ruang bersihnya ini harus diperhatikan ya. Nah, harus clear 5 meter di atas eh, permukaan jalan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ah, mungkin sudah habis ininya, materinya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau ada yang kurang jelas, Bapak silakan ditanyakan. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Pak, mungkin saya Bisa sebutkan namanya, Pak. Dari mana? saya Rahmat Amin Pak dari Ya, Universitas Ikraburu Pak. Izin bertanya ya, silakan. mengenai kemiringan jalan tadi Pak. Itu kan 2 sampai 4% ya Pak ya. Iya, ya di sini ya. Itu maksudnya gimana Pak? Perhitungannya mungkin Pak. Oh ya, ya. Jadi permukaan jalan itu, nah, permukaan jalan itu harus miring, ya, miring. Tidak boleh datar. Jadi tidak boleh horizontal atau 0%. Ya. Kalau 0% itu artinya dia datar. Nah, dibuat kemiringan 2% ya. 2% tuh maksudnya gimana? Itu adalah perbandingan antara sisi tegak dengan sisi horizontal ya. Jadi kalau tegaknya itu, kalau 2% kan berarti 2/100 ya. Ya Pak, betul. Betul ya? 2/100. Berarti kalau dia tegaknya itu 2 cm, maka horizontalnya itu 100 cm. Jadi berbanding 2 cm ke atas, 100 cm ke kiri. Sehingga berbentuk segitiga kan? Ya, Kalau ini ditarik 2 cm ke atas, seret, kemudian 1 meter ke sana, maka dia akan berbentuk segitiga kan?
Ya kan, kalau ada sisi tegak ke atas 1-2 cm, kemudian horizontalnya 100, berarti dia akan berbentuk segitiga. Nah, kemiringan itulah yang dipasang di permukaan ini. Jadi biasanya 2% sampai 4% ya. Di sini untuk jalur jalan 2%, kemudian di bahu jalan boleh lebih miring lagi, bisa sampai 4%. Di permukaan jalan juga boleh sampai maksimum 4%. Maksudnya itu kira-kira bisa dipahami ya. Ya Pak, ya. Ah, Jadi itulah yang dimaksud dengan prosentase kemiringan ya. Jadi eh, per- itu adalah perbandingan antara sisi tegak dan sisi mendatar, horizontal ya, sehingga dia bisa membentuk kemiringan supaya air itu bisa dialirkan ke saluran samping gitu ya. Nanti beda lagi kalau kemiringan jalan yang eh, kela- kelandaian jalan. Kalau kelandaian jalan lain lagi. Kalau kelandaian jalan itu adalah sepanjang jalannya, menerusnya, bukan di lebarnya ya. Itu ada lagi kemiringan, syarat kemiringan. Nah, itu disesuaikan nanti dengan jenis kendaraan yang akan menggunakan jalan tersebut. Jadi bisa misalnya 3% atau 5% ya. Nanti kalau di daerah pegunungan itu kelandaian jalannya itu bisa sampai 8% ya. Nanti tergantung dari topografi tanah juga. Itu nanti kaitannya dengan alinyaman vertikal ya. Kalau alinyaman vertikal kan kita bermain nanti dengan kelandaian jalan yang menerus ya. Kalau kemiringan jalan itu kita berbicara di lebar jalan ya. Tapi kalau kelandaian jalan itu kita yang panjangnya ke sana ya. Pemanjangnya itu juga nanti ada kemiringan juga. Dan itu mempunyai syarat-syarat tertentu sesuai dengan eh, yang lewat di atasnya. Karena kalau kendaraan berat yang akan melalui jalan tersebut, itu kelandaian jalan tidak boleh terlalu curam, tidak boleh terlalu besar kemiringannya. Nanti kendaraan berat itu tidak bisa naik ya, tidak bisa menanjak. Makanya di jalan-jalan antar kota, luar kota yang berbukit itu kadang-kadang dibuatkan juga jalur khusus ya untuk kendaraan berat ya, supaya kalau dia menanjak pasti dia akan mengurangi kecepatan dan ini Ya. bisa mengganggu kendaraan-kendaraan lainnya ya. Jadi itu nanti menjadi perhatian juga, bahwa kelandaian jalan nanti ada persyaratannya juga. Oke ya, bisa dipahami ya, Pak Rahmat. Amin ya. Ya Pak. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau di Pulau Buru sendiri, mungkin daerahnya datar ya, atau ada berbukit juga? Kebanyakan datar Pak. Datar ya. Heeh, heeh. Ada pun Jadi yang bukit juga. ya Bukit. ada bukit juga ya, cuman mungkin tidak terlalu curam kali ya. Ya. Ya, ya. Pak, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Boleh silakan. Ya Pak, kan di jalan raya ini kan yang kita lihat di potongan ini kan ada ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang ruang pengawasan jalan gitu Pak. Nah, Iya.
Mana kalau kasus sering kita lihat itu rumah-rumah itu seringkali berdempetan sama badan jalan, Pak. Ya, Itu gimana, Pak, di untuk di daerah perkotaan ya, terutama ya. kalau di daerah mungkin masih Mm-mm. banyak banyak yang belum mengerti, Pak. Ya, makanya itu sebenarnya harus dari awal pemerintah daerah atau pemerintah yang berwenang di daerah tersebut sudah harus mempunyai perencanaan ya. Jadi dari patok sini sampai sini ruang milik jalan itu harus clear, tidak boleh ada bangunan ya. Nah, biasanya memang itu mungkin terdapat di daerah perumahan ya, yang jalannya juga eh, rumah ada dulu baru dibuat jalan gitu loh. Terbalik jadi. Nah, kalau seperti itu ya memang yang namanya mungkin jalan lokal atau jalan lingkungan, jalan itu sudah mepet sekali dengan badan jalan ya nggak bisa diapa-apain ya karena mereka sudah membangun rumah dulu baru mungkin jalannya dibuat jadi terbalik. Nah ini sudah terlambat jadi mau tidak mau adalah kapasitas dari jalan tersebut sudah tidak bisa ditingkatkan artinya ya seada-adanya. Sehingga yang penting eh, yang paling diperhatikan adalah sisi keamanannya. Jadi badan jalan itu jangan sampai terlalu mepet nanti dengan rumah ya. Tetap harus ada misalnya dibuatkan parit atau ada bahu jalannya. Kalau nggak ada bahu jalannya, otomatis ya badan jalan saja gitu. Ya karena mau dibongkar pun kan tidak bisa. Dia mungkin sudah punya sertifikat ya rumah itu. Kecuali belum punya sertifikat atau pemerintah daerah ingin memperlebar jalan tersebut, mau tidak mau ya harus ada pembebasan lahan. Di mana pembebasan lahan ini tentu mempunyai konsekuensi baik biaya maupun biaya sosial ya. Kadang-kadang biaya sosialnya lebih tinggi daripada biaya pembangunannya ya. Karena sering ada demo gitu nanti bisa ribut lah kalau orang mau digusur itu biasanya. Jadi ya kembali ke situasi kondisi setempat. Jika jalan itu baru dibuat setelah bangunan-bangunan ada, ya mau tidak mau ya hanya bisa seada-adanya lebar jalan yang dibuat ya. Jadi yang penting segi keamanannya bisa terjamin ya. Maksudnya terjamin di sini harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa? Kecuali memang kalau ingin disesuaikan dengan kebutuhan daerah milik jalannya atau ruang milik jalannya, mungkin hanya beberapa bangunan saja yang melanggar dari garis ruang milik jalan, ya itu bisa di apa? Digusur, ya, dipotong begitu. Cuman ini perlu pendekatan yang bijaksana dari eh, pemerintah daerah setempat ya. Mungkin itu ya pendapat saya ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan yang lain yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas.
Silakan, nggak usah takut-takut untuk bertanya kalau ada. Oh iya, jangan lupa absen ya ini di chat ini di di chat ini sudah ada link absennya. Dan juga nanti setelah selesai kuliah, silakan Anda mendownload, mengunduh materi, kemudian menjawab kuisnya ya. Yang jangan lupa menjawab kuisnya ya. Dan saya harap semua sudah menjawab untuk kuliah yang pertama ya, minggu lalu ya. Jika ada kesulitan, tolong WA ke saya di grup bisa ya. Nanti biar ditangani ya oleh jurusan kalau ada kesulitan untuk mengakses ya. Saya biasanya kuis saya buka pada hari kuliah ya. Itu baru saya buka. Saya buka mungkin seminggu atau 10 hari dan silakan dijawab kuisnya ya karena ini akan menjadi penilaian untuk Anda. Kuisnya bisa 2 kali ya. Jadi kalau 1 kali Anda belum uh, menjawab dengan benar, boleh diulangi sekali lagi ya. Silakan kalau ada yang masih bertanya. Nggak ada pertanyaan lagi atau hal-hal lain, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Oke, kelihatannya mudah-mudahan bisa dipahami ya eh, penjelasan kuliah materi kuliah hari ini. Silakan dibaca-baca lagi, di-download materinya supaya lebih bisa dimengerti. Kalau toh masih ada yang belum ngerti, nanti bisa ditanyakan juga di kuliah berikutnya minggu depan ya. Seperti biasa, minggu depan jam 8 waktu Indonesia Barat, mungkin di Buru udah jam 10 ya, Iya, karena Pak. beda 2 jam ya. Nah, ini juga udah mulai siang ya di sana ya, udah mau zuhur kali. Iya, 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 oke lah. Itu paginya ada kuliah juga kalau di Buru sebelum sebelum Sabtu, perencanaan geometri. hari Sabtu enggak, Pak? Oh enggak ya, Untuk tadi. kuliah biasa hari biasa. Iya, dari Senin sampai Jumat aja, Pak. Oh berarti yang dalam rangka program kerjasama ini hanya ini saja ya yang hari Sabtu ya kuliahnya ya. Khusus kan, Pak. Ya, tapi kan enaknya kan bisa apa online gitu, nggak Iya, harus ada kehadiran. Kalau yang reguler hari biasa kan mungkin tatap mukanya ada ya di kampus ya, datang ke kampus. iya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, begitu. Ya,
Makanya kalau online ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau online ini kadang-kadang ya kita harus memperhatikan betul. Tapi materinya ini enaknya bisa diulang-ulang ya, karena ada rekamannya dan Anda bisa mengikuti kuliah sambil di rumah ya, nggak harus datang ke kampus. Oke, baik kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya sudahi ya. Ini sudah hampir 1 jam, kurang sedikit. Mudah-mudahan materi hari ini bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Saya tutup ya kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Mas Vicky, rekamannya ya.